Nah, terkait kronologi bagaimana sih penembakan itu terjadi, ini sekali lagi kami tekankan bahwa ini versi polisi. Polisi menekankan bahwa penembakan itu terjadi ketika korban yang dituding adalah anggota gangster dari pojok Bendungan melawan dengan Seroja melakukan tawuran di depan perumahan kawasan Paramount Semarang Barat. Nah, anggota ini adalah penyidik Polrestabes Semarang. Ketika itu dia pulang kerja kemudian ketika melintas di Paramount itu dia melihat dua kelompok tawuran ini dan korban dituding adalah bagian dari kelompok pojok Bendungan. Kemudian ketika tawuran itu polisi berusaha melerai, tapi ketika melerai tiba-tiba polisi itu diserang dari kelompok korban. Kemudian polisi sontak memberikan tembakan. Nah, tembakan itu yang diklaim polisi mengenai bagian pinggang korban. Nah, dari keterangan polisi ini atau keterangan dari Kapolrestabes Semarang ini, si korban kemudian dibawa ke RSUP Karyadi Semarang. Kemudian korban ini setelah dibawa oleh polisi dan para anggota gangster tersebut, ternyata nyawanya tidak tertolong dan meninggal di RSUP Karyadi Semarang. Nah, sampai jam 10 pagi itu kejadiannya Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 1 dini hari. Nah, sampai 10 pagi itu identitas korban belum teridentifikasi. Nah, itu pengakuan dari polisi. Nah, bagaimana pengakuan dari pihak sekolah? Pihak sekolah mengumpulkan sejumlah informasi. Mereka menyatakan bahwa korbannya itu tidak hanya si GRO, tapi ada juga dua korban lainnya, yakni S dan A. Nah, si S ini adalah satu umur 16 tahun, dia adalah teman beda kelas. Nah, si A itu kakak kelas dari si korban. Nah, si S ini mengalami luka di tangan dan A ini mengalami luka di dada. Namun belum bisa kami konfirmasi apakah luka itu bagian dari luka tembak atau sebaliknya. Begitu, Sarah. Baik, lalu terkait tadi sempat disinggung bahwa korban merupakan anggota dari gangster. Apakah ada anggota dari gangster tersebut yang diamankan, Iwan? Nah, keterangan dari Polrestabes memang ada yang diamankan, beberapa anggota gangster itu yang diamankan ada beberapa. Sebenarnya jadi Kapolrestabes Semarang ini juga mengungkapkan dalam satu kejadian itu ada tiga tawuran ya, salah satu yang di GM Sari, kemudian di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, Semarang Barat inilah kasusnya si korban. Nah, itu ada beberapa orang atau beberapa anggota gangster diamankan oleh polisi. Namun polisi masih melakukan pendalaman dari kasus tawuran yang diklaim polisi menyebabkan korban meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto dari Tribun Jateng atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada dua yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari dua kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan kita
ketika dibawa ke rumah sakit, ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, kemudian sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini. Mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Mereka, kita maklumi juga mereka sedang berkabung. Oleh karena itu, mengapa kemudian kami meminta kepada teman-teman untuk tunda-tunda dulu sambil juga menunggu penyelidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.